Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tawar MPD selaku Kepala Sekolah SLB Negeri Cilacap. Yang saya hormati Bapak Narsip MPD selaku pemateri sosialisasi pengembangan budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SLB Negeri Cilacap. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan sosialisasi pengembangan budaya positif. Langsung saja kita masuk ke acara pertama, yaitu sambutan dari Bapak Tawar MPD. Kepada Bapak Tawar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Narsip MPD dan Bapak Ibu Guru semua, marilah pada kesempatan kali ini kita tidak lupa untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Maha Kuasa atas karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini atau pagi menjelang siang kita bisa bertemu di aula dalam rangka sosialisasi budaya positif. Bapak dan Ibu, tentu budaya positif ini tidak bisa lepas dari kita selaku pendidik. Bagaimana kita akan menerapkan misalnya disiplin pada siswa dengan pola-pola yang sekarang. Nah, budaya positif tentu kita tidak bisa lepas dari loving authority, atau ini dari istilah yang lain, yaitu terkait dengan bagaimana membangun budaya positif atau disiplin itu dengan otoritas yang penuh kasih. Bapak dan Ibu, tentu dalam membangun budaya positif itu tentu kita akan membangun nilai. Salah satunya adalah kedisiplinan agar anak-anak atau mungkin juga diri kita pribadi itu dapat berperilaku sesuai dengan standar nilai yang baik. Nah, tentu banyak sasaran yang akan dicapai dalam penanaman budaya positif. Nah, bagaimana prosesnya agar kita bisa menjadi model? Kemudian kita juga bisa nanti mencari pilihan-pilihan kata yang positif untuk disepakati bersama dengan siswa, atau bagaimana kita memberikan pemahaman terkait dengan ini konsekuensi sebagai pengganti hukuman. Nah, itu nanti secara sepenuhnya akan disampaikan oleh Pak Narsip selaku narasumber pada saat ini. Untuk itu terima kasih atas waktu yang diluangkan Pak Narsip untuk memberikan sosialisasi kepada kita semua. Mudah-mudahan materi yang disampaikan Pak Narsip nanti bisa kita terapkan baik untuk diri kita di kelas dan di sekolah kita. Saya kira sambutan dari saya cukup ini saja. Nanti selengkapnya akan disampaikan oleh Pak Narsip. Untuk itu mari kita ikuti sosialisasi terkait dengan budaya positif ini dengan baik. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Abdul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih kepada Bapak Tawar MPD selaku Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan pada pagi hari ini. Selanjutnya pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Narsim MPD tentang sosialisasi pengembangan budaya positif. Kepada Bapak Narsim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Tawar MPD selaku Kepala SMP di Cilacap, Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini Bapak Ibu, ya, belajar bersama-sama, ya, dalam keadaan sehat juga, alhamdulillah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu, ya, terkait dengan budaya positif. Bagaimana pengembangan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Oke Bapak Ibu, diri Bapak Ibu ya. Sehat semua ini Bapak Ibu? Ya saya. Oke Bapak Ibu, bisa ya dilihat di slide ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan belajar 6 materi Bapak Ibu. Ini yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya. Yang pertama saya akan memaparkan terkait dengan ini Bapak Ibu, disiplin positif ya. Oke ya Bapak Ibu, disiplin positif ya dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu Bapak Ibu? Yuk kita lihat Bapak Ibu ya. Oke. Jadi awalnya di sini memang sekarang itu ada namanya perubahan paradigma Bapak Ibu ya. Ini sebagai diri saja Bapak Ibu bisa berdiri semua Bapak Ibu. Sebelum dimulai kayaknya supaya siap ya. Bapak Ibu ikuti ya apa yang saya katakan, bukan apa gerakan tangan saya bukannya ya. Oke, Bapak Ibu fokus nih. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Saya mulai sekali lagi ya Bapak Ibu. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sudah kembali ya. Luar biasa Bapak Ibu ya semangatnya. Itu sekedar supaya Bapak Ibu lebih rileks ya. Saya lihat tadi Bapak Ibu agak mungkin tegang bagaimana ya, mungkin melihat materinya kayaknya banyak begitu ya. Oke Bapak Ibu, di sini tegang ya Pak Iri ya? Oh iya, ya wajar ya, dia harus tegang, kalau tegang gimana ya? Oke Bapak Ibu, pertama-tama kita lihat konsep kepalan tangan ya. Bapak Ibu bisa di sini Bapak Ibu bisa lihat ini ya, guru A menggenggam barang-barang berharga sebesar uang ya atau emas lah ya dan bertahan sangat. Guru B mencoba membuka kepalan tangan guru A. Ayo, saya ingin ada simulasi. Ayo maju ke depan Pak Patrias dengan Pak Hizkia ya, ini ya. Ini adalah guru hebat kita Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Supaya semangat ya. Ya. Ini Pak Patrias guru A yang misalkan ya. Ya, punya uang 100.000 punya. Ya, bisa dikeluarkan uangnya? Oh enggak ada? Oh ada. Oh 5.000 ya apa-apa. Ya, alhamdulillah bisa deh. Ya, ini Pak Hizkia. Ini sebagai guru A, Pak Hizkia sebagai guru B. Ini adalah
uang 50.000 ya, berharga ya. Untuk beli apa? Apalagi kalau belum gajian. Pak. Oh iya. Curhat. Ya, berarti berharga ya. Nah, nanti Pak Trias uangnya digenggam ya. Digenggam coba Pak ya. Nanti Pak Iskia mencoba untuk membukanya. Pak Trias menggenggam dengan sangat kuat ya. Jangan sampai dilepaskan ya. Ya coba Mas ya, Pak Iskia juga silakan. Saya. Ya, oke Bapak Ibu, ketika melihat simbolis semacam ini ya, jadi yang digenggam Pak Pangdes adalah sesuatu yang berharga ya, apalagi bergajan itu ya. Nah, ini kan sesuatu yang berharga ya. Nah, ketika kita punya sesuatu yang berharga, kita akan mempertahankan ya dengan kepalan tangan kita itu. Siapa yang nanti akan mengendalikan supaya ini terbuka? Apakah Pak Iskia atau Pak Patria sendiri yang mengendalikan supaya tangan terbuka? Oh, Pak Patria sendiri yang jadi intinya Bapak Ibu, jadi apapun itu tergantung pada diri kita sendiri. Kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Luar biasa ya Bapak Ibu. Itu paradigma yang pertama kita harus pegang ya. Jadi kontrol itu ada di diri kita sendiri. Ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di situ Bapak Ibu ya. Jadi sementara ini kita sebagai guru ya Bapak Ibu, ini kita melihat ilusi kontrol ya di sini ya. Sebagai guru sampai saat ini saya juga sempat meyakini seperti itu Bapak Ibu. Jadi ilusi guru mengontrol murid, guru itu bisa mengontrol murid. Ya menurut kita selama ini kita berpegang seperti itu Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul Bapak Ibu? Sampai saat ini loh ya. Sebelum nanti saya jelaskan ya. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat ya. Ya, sementara seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Sebagai contoh memaksa pada anaknya lah, misalnya paling gampang anaknya sendiri, ya kan? Nah itu ya, jujur saja seperti itu Bapak Ibu. Nah, ternyata ini ada teori terbaru yaitu teori kontrol. Seperti tadi Bapak Ibu praktek simulasi tadi ya kepala tangan. Berarti yang mengontrol kan diri kita sendiri. Nah, itu kita bisa lihat Bapak Ibu di sini teori yang awalnya dulu adalah stimulus respon. Ini Pak Iri hafal itu ya. Behaviors ya Pak Iri ya. Ya itu ya. Kemudian menjadi teori kontrol ya. Nah, jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Ya teori kontrolnya kita berusaha memahami, harus memahami ya. Iya, kalau dulu mencoba supaya ayo biar sama, ternyata orang lain tidak bisa sama seperti kita Bapak Ibu, punya pandangan yang berbeda ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya, negatifnya salah pokoknya gitu ya. Nah ternyata di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan ya. Ada tujuannya, tidak asal misalnya mencuri, mesti ada alasannya gitu Bapak Ibu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul Pak Patrias? Ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ternyata ya kebalikannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Yang mengontrol ya orang itu sendiri Bapak Ibu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru ya. Kemudian yang terakhir, berpikir menang kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah. Itu oke Bapak Ibu ya? Oke, lanjut Bapak Ibu. Oke, setelah melihat paradigma yang sudah saya paparkan, di sini Bapak Ibu bisa melihat konsep yang kita bahas yaitu disiplin positif. Ya, disiplin sesungguhnya kalau Bapak Ibu yang selama ini dipahami seperti apa Bapak Ibu? Mengikuti aturan.
Nah itu ya. Ya rata-rata hanya aturan ya. Saya juga awalnya sama seperti Bapak Ibu ya. Jadi disiplin itu ya sesuai aturan, taat pada peraturan itu disiplin. Ternyata ini di perkembangan yang terbaru itu tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah ini Bapak yang terakhir ya. Ini kan patuan kita ya, kejenuhan umum adalah penghubungan kata disiplin dengan ketidaknyaman ini kita di sini kan. Ya. Nah, ternyata disiplin itu ini Bapak Ibu ya. Tujuannya ada dihargai, penghargaan. Jadi disiplin itu lebih dalam, bukannya sekedar menaati peraturan, tapi dari diri sendiri. Jadi Bapak Ibu ya, membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, menghargai diri itu ya, bukan hanya sekedar karena peraturan ya, taat peraturan bukan seperti itu Bapak. Ternyata kita pandangannya belum sesuai. Oke, berikutnya ini ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal saat ini Bapak Ibu sudah paham, sudah ada project ya. Jadi kita mengarahnya pada profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Saya singkat menjadi mantap, bernalar, kredibel ya. Ya. Oke Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah biasa ya, project sudah dilaksanakan, itu sudah saya kasih singkatannya supaya lebih mudah dihafal. Oke, Bapak Ibu, terkait dengan materi yang pertama itu mungkin nanti dari Bu Moderator. Baik, setelah pemaparan materi yang pertama sudah cukup jelas bagi kita semua. Monggo Bapak Ibu ada kesempatan untuk 3 pertanyaan. Dipersilahkan. Oh, baik Pak Heri, dipersilahkan untuk bertanya. Oke, mohon maaf, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin ini Bapak Nasib. Saya ini ada yang bingung saya ingin bertanya. Coba kembali Pak Nasib itu untuk Yang mana? yang pertama tadi, yang ada yang menang dan menang itu model berpikir menang dan menang itu saya bingung Pak Nasib. Kalau menang kalah insya Allah saya tidak bingung, tapi kalau menang dan menang itu saya bingung bagaimana ya dimaksud dengan menang dan menang itu apa. Oke, Oke, terima kasih. Langsung pertanyaan kedua atau? Ya. Langsung saya jawab ya Pak Heri ya. Baik. Ya. Terkait dengan konsep di sini di teori kontrol itu model berpikir menang dan menang ya. Jadi intinya di dalam misalnya di dalam kelas Pak Heri, jadi makanya kan tidak ada namanya ranking ya. Kalau ini terkait cenderungnya kan menang kalah gitu ya. Nah kalau di dalam kelas yang menang semuanya menang sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi tidak ada yang kalah. Itu Pak Heri ya. Berarti intinya rankingan itu maksudnya itu ya, yang duluan ada ranking Ranking ya, sekarang nggak ada ranking. Ya intinya menangnya di kemampuannya sendiri. Makanya ada yang saya sebut dengan diferensiasi. Nah itu mengarah ke sana ya. Jadi capaian A itu berbeda-beda antara satu dan yang lain. Itu simpelnya seperti itu. Tergantung kompetensinya ini. Ya betul. Jadi semuanya menang, nggak ada yang kalah. Terima kasih Pak Nasib atas penjelasannya. Ya, baik, terima kasih Pak Narsim. Pak Heri sudah jelas ya. Oke, siap. Oke, ke pertanyaan kedua ada Bapak Ibu yang akan bertanya. Dipersilakan. Oh iya, baik Bu Dia, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dengan materi ini kami jadi lebih paham tentang budaya positif. Tapi saya mohon Pak Narsim untuk diulang cara menghafal nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila karena saya belum bisa memahami tadi. Oh gitu ya, agak terlalu cepat ya. Oke. Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus Budian ya. Lalu saya jawab ya Bu ya. Jadi Budian tadi ya bertanya terkait dengan ini ya Bu ya. Ya oke. Jadi
Di sini memang dimensinya itu agak 6 Bu. Kalau hafal itu panjang sekali ya. Tadi memang saya agak cepat ya. Oke lah, ini bisa diulang. Jadi Bapak Budian, ini yang pertama adalah mantap. Mantap itu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mantap ini makanya B. Mantap ya. Kemudian go itu gotong royong, bergotong royong ya. Nalar itu bernalar titis ya. Kredibel itu kreatif, mandiri, berkebinekaan global. Jadi hafal kan? Hafal ya. Itu saya buatkan singkatannya supaya lebih mudah dihafal. Gimana kemudian? Langsung hafal ya? Iya. Oke, siap ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Dia atas pertanyaannya dan Pak Nasim untuk jawabannya. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi atau sudah cukup? Cukup ya? Baik, silakan Pak Nasim untuk pemaparan materi yang kedua. Langsung? Oke, siap. Baik, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bu Moderator. Oke, saya lanjut ke materi yang kedua Bapak Ibu. Nah, materi yang kedua kita akan belajar terkait dengan teori motivasi, hukuman penghargaan, dan restitusi, atau semuanya kita sebut dengan teori perilaku manusia, motivasi perilaku manusia ya. Singkatnya semacam itu. Oke Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa lihat di slide ya Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Kira-kira Bapak Ibu selama ini misalkan kita berangkat ke sekolah lah ya, bekerja lah ya, berangkat tepat waktu katakanlah sebelum jam 7, itu Bapak Ibu alasannya yang mana? 1, 2, atau 3? Mana Bu Frida? Kira-kira yang mana? Yang 3. Oh, nomor 2. Pak Mul nomor 2 ya. Jujur ya, jawabnya jujur aja nggak apa-apa ya. Budian? Oh, 1, 2, ada 1, 2. Buin? Oh, nggak jelas ya. Oh. Oke ya. Oke, sudah mewakili ada 1, 2, dan 3 sudah ada ya. Jadi jujur saja itu ketika kita berdisiplin adalah tepat waktu berangkat kerja itu salah satunya namanya menghindari ketidaknyamanan itu kayaknya ada pada kita ya. Kemudian mendapatkan imbalan ya. Iya, nah itu pasti ya. Kemudian yang terakhir yaitu menghargai diri sendiri. Ini yang memang jarang ditemukan ya. Tapi kalau ini sudah ada pada diri Bapak Ibu, itu luar biasa. Tadi Bu Frida ya sudah sampai level yang 3 ya. Wah, itu level berat ya. Ya, ini sangat bagus sekali. Ini harapannya kita semua itu menuju level yang 3. Jadi motivasinya itu dalam diri, bukan karena peraturan, bukan karena ada uang, imbalan, tetapi karena menghargai waktu itu ya. Tujuan disiplin positif intinya ke arah situ Bapak. Oke, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu terkait dengan hukuman. Tadi kan ada hukuman itu ya. Nah ini kita bisa melihat ya ketika kita kaitkan di sekolah ya. Apabila anak-anak tidak mematuhi peraturan kan ada hukumannya ya. Nah atau ada konsekuensi. Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat di slide ya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit ya. Kalau dikonsekuensi buat anak merasa tidak nyaman. Kemudian anak membenci kedisiplinan ya. Ya mungkin wajar ya disiplin. Oh tidak harus berangkat fisik gimana itu ya. Kemudian anak menghargai disiplin dan dikonsekuensi lebih menghargai. Kemudian hukuman itu memaksa. Kalau di konsekuensi stimulus tanggapan atau stimulus respon ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau disiplin ya. Kemudian konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian yang terakhir
marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini dihukuman. Nah, kalau kita di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Itu kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, supaya lebih dalam lagi kita lihat slide berikutnya ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi dampak penghargaan, tadi penghargaan itu jangan dianggap penghargaan dengan hukuman tidak sama Bapak Ibu ya. Seolah-olah penghargaan itu halus ya, tetapi dampaknya juga luar biasa ya. Ini sudah ada rangkumannya. Jadi penghargaan itu jangka panjang dan jangka pendeknya itu, kalau awal misalnya dihargai itu oke lah, efektif ya, tapi sudah jangka panjang ngarep-ngarep terus nek ora ana imbalane ya ora enggak ya, jujur seperti itu ya. Kemudian penghargaan hukum maksudnya gimana ya? Oh, bisa penghargaan hukum, ada yang bisa menanyakan. Jadi kalau penghargaan itu menghukum, jadi misalnya ada lomba-lomba lah ya, itu yang kalah. Iya. Oh gitu, kok kecewa kan? Oh, iya, harusnya menang semua ya. Oh, ya besok menang semua kayak ini. Kemudian yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan ya. Ya, kita tidaknya mengharap imbalan ya. Jadi singgah itu bukan tepatnya misalkan penyelesaian harus tepat. Ternyata yang dapat itu imbalannya, bukan tepatnya, bukan ya. Kemudian penghargaan tidak efektif ya. Ya tadi hampir sama dengan yang pertama. Jadi misalkan dihargai itu ternyata ya seperti selesai itu ya. Ternyata tidak efektif ya jika tidak ada penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan ya. Jadi situ ada persaingan ya, ada rasa cemas, gelisah ya, tidak bisa tidur lah ya. Ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas ya. Jadi kalau ternyata ini ada sebuah riset, itu penelitian, jadi mahasiswa yang dikasih imbalan untuk membuat sebuah produk, ternyata yang dibayar malah kualitasnya lebih bagus. Tapi kalau yang memang benar-benar saya ingin menghasilkan produk yang terbaik, tidak ada imbalan, tidak masalah, itu ternyata hasilnya bagus. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas ya. Ya karena tadi konsepnya intinya mengharap imbalannya, bukan kreasinya. Jadi semasa kreasi itu dipaksakan, akhirnya tidak berkreasi. Kayak gitu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, dari motivasi dalam diri. Dari awalnya sudah misalkan sudah berhasil, sudah semangat dari dalam diri, ternyata dikasih imbalan. Oh ya berarti besok kan dikasih imbalan. Jadi berharapnya keimbalan, bukan karena dari keberhasilan itu sendiri tadi. Jadi kalau ada anak yang sudah motivasi intrinsiknya itu tinggi dari dalam diri, menunjukkan ternyata dikasih itu akan mempengaruhi. Akhirnya mengharapnya bukan dalam diri, tapi mengharapnya dari imbalan itu ya. Oke Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini Bapak Ibu sekedar untuk tadi Bapak Ibu sudah memahami sedikit tentang hukuman dan konsekuensi. Nah ini ada kasus-kasus ya. Ini Bapak Ibu pilih ya. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lebih karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau ya hukumannya. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nomor 2, coba lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Alasannya apa? Karena dia sudah melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan, yaitu
sehingga dari kegiatan terlambat tersebut melakukan mengenai lapangan sebagai konsekuensinya. Oke, bagus ya. Jadi ada pembelajarannya ada? Ada. Ada. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya? Ya. Ada pembelajarannya di sini? Jadi kalau konsekuensi itu ada pembelajarannya. Tapi kalau hukuman tidak ada maksud sama sekali, ya pokoknya dengan adanya hukuman itu nggak berpengaruh dengan tindakan apa. Gimana pusat ini? Hukuman ya, ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, udah semakin paham baru ya. Ini Pak Edi semangat untuk membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Oh ya. Kemudian Pak Patrias ini murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya, nggak ada pembelajarannya ya. Dan yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini Bapak Ibu, ini tadi Mas Bul kan beberapa, makanya ini tadi kan supaya jelas ini antara yang terakhir dengan yang tadi pilihannya Mas Bul ini nomor 2 sama yang terakhir. Ayo, makanya ini dicek terakhir. Yang mana? Yang terakhir apa? Nah, supaya nggak bingung ya. Tadi Mas sudah menjelaskan, tapi kan ini ada 2 supaya jelas. Yang terakhir Yang terakhir gimana? Jadi bingung ya Bu ini ya. Pakai dulu kacamatanya Bu. Konsekuensi karena ibaratnya pemanasan loh Bu. Ya, oke. PJOK. Betul ya. Jadi pas saya lihat dari Pak Heri ya. Jadi kalau ada ini kan PJOK kan pembelajaran PJOK. Jelas nyambung dengan lari. Nah, kalau yang ini Tidak. ini ada pelajarannya apa enggak? Enggak ada ya. Hukuman. Nah, berarti sudah paham ya. Begitu ya. Tadi Pak Mul sudah menjelaskan tapi masih anu ya. Bingung ya. Dari sekarang sudah jelas ya. Nah, Konsepnya ada betul. Udah. Cuma konsep betul tapi kalau dia memilih bingung ya. Wajib analisis. Wajib analisis Pak. Menganalisis. Oke lanjut. Nah, ini ya. Jadi tadi kan motivasi pertama ada hukuman, bahkan kemudian ada imbalan ya kemarin itu. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait dengan konsekuensi dan hukuman. Sekarang kaitannya dengan yang terakhir tadi kan menghargai diri ya Bu. Ya Bu Rida ya di motivasinya ya pilihan yang ketiga yang paling bagus ya. Nah itu ternyata itu terkait dengan restitusi ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat ya. Nah, itu ternyata ada kaitannya yang motivasi dan itu tugasnya restitusi itu menuju yang tadi Bu Frida tadi yang motivasi menghargai diri ini dengan cara restitusi. Ini ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi ada pilihan bukan dipaksa ya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri anak ya. Kemudian mencari penjelasan yang mendasari. Alasannya apa? Gitu Bapak Ibu ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan tapi karakter, pembentukan karakter. Karakter kita yaitu P3 profil belajar Pancasila. Dan fokus pada solusi bukan menyalahkan ya, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, bukan dikucilkan, tetapi kembali ke kelompoknya dengan gembira, ceria dan akan memperbaiki. Ya, bukan dikucilkan atau diasingkan ke semasa. Oke. Nah, ini Bapak Ibu setelah mempelajari tadi dari awal ini konsepnya. Jadi
untuk kita dalam tindakan itu ada namanya identitas gagal dan identitas sukses. Kalau gagal itu tadi hukuman ya, hukuman itu identitas gagal, efeknya itu luar biasa, sesuatu yang menyakitkan. Nah, kemudian identitas sukses, disiplin dalam diri ya, bukan disiplin karena menarik perhatian, bukan, tapi memang dari dalam diri, datang dari dalam diri sendiri. Itu ada dua, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau di konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Konsekuensinya apa? Misalkan tadi menumpahkan air, ya dibersihkan konsekuensinya ya. Nah, itu berarti kan yang membuat bisa gurunya ya konsekuensinya. Tetapi kalau kita melihat yang restitusi merupakan pilihan. Jadi anak diajak, kalau sudah ditumpahkan supaya bersih gimana? Ya, anaknya suruh memilih caranya sendiri. Meskipun nanti juga bertanya dengan bapak ibu guru. Begitu bedanya. Kalau yang hukuman langsung hukum, nggak ada pembelajarannya. Kalau konsekuensi ada pembelajarannya, tetapi mungkin guru yang sudah mengarahkan sana. Tapi kalau yang restitusi, anak sendiri yang akan memilih caranya supaya bersih. Tadi sudah ditumpahkan, supaya bersih gimana? Ya, nanti anak sendiri yang akan, meskipun nanti bertanya juga sama gurunya, tetapi anak sendiri yang punya ide itu. Kita membimbing supaya bisa menemukan caranya, menemukan solusinya. Jadi Bapak Ibu, itu intinya seperti itu Bapak Ibu. Oke, monggo Bu Moderator. Baik, terima kasih Bapak Nasim yang telah mengabarkan pemaparan materi yang kedua. Monggo Bapak Ibu ada yang mau bertanya untuk materi yang kedua. Baik, Ibu Dian, dipersilakan. Terima kasih Pak Nasim, saya mohon untuk dijelaskan tentang penghargaan yang merusak hubungan. Tolong untuk diberi ilustrasi atau contohnya biar saya semakin jelas agar menerapkan ke murid itu saya tidak salah. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dian ya. Ilustrasi ya Bu Dian ya, terkait yang Penghargaan merusak. oh ya oke. Penghargaan merusak hubungan ya. Jadi begini Bu Dian, misalkan ada ya katakanlah lomba lah atau pertandingan lah di kelas gitu ya. Jadi penghargaan merusak hubungan, yang menang ya grupnya menang, yang kalah grupnya kalah. Jadi persaingan akhirnya kan terkadang kan ada anak-anak yang mengharapkan secara ada kan. Nah itu akhirnya hubungan jadi tidak baik. Yang menang punya grup sendiri, yang kalah sendiri. Lo akan menang diajari kan. Itu menang kan karena disayang kan, dan lain sebagainya. Itu akhirnya kan merusak semacam itu. Kalau menang semua kan ceria semua, gembira semua. Meskipun menangnya beda-beda ya. Ya menang karena tulisannya paling bagus, ini ada tulisannya paling sedikit. Terus ada tulisannya oh ini pintar menyimpulkan sendiri. Ini yang bukan tulisannya benar-benar rajin. Jadi kategorinya masing-masing. Begitu Bu Dian. Ya, terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya dan Pak Nasim atas jawabannya. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Pak Rudi, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan penghargaan ini Pak Nasim, ada yang saya masih kurang begitu paham. Meskipun tadi sudah dijelaskan berkaitan dengan penghargaan menghukum, tadi sudah disinggung contohnya perlombaan dalam perlombaan. Padahal setahu saya ketika kita mengikuti lomba, kita mengharapkannya penghargaan atau dihargai, bukan dihukum. Nah itu tadi dijelaskan dalam perlombaan itu contohnya penghargaan menghukum. Jadi di sini saya perlu penjelasan lebih detail mungkin gitu, biar lebih paham. Oh ini termasuk penghargaan menghukum, ini contohnya seperti ini. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Pak Rudi. Jadi memang ini semacam konsep yang dibolak-balik ya. Ini penghargaan menghukum apa hukum penghargaan ya. Ya. Jadi penghargaan menghukum itu, jadi misalkan dalam lomba-lomba ya itu kan ada yang menang. Misalkan Tanggul anaknya ikut lomba batik ya, terus berharap menang kan, berharap imbalan dari keluarga.
di sana malah kecewa apa enggak? Yang kecewa pembelinya. Oh berarti bila yang ngomong ya. Nah, kurang lebih semacam itu Pak Rudy ya. Ya bisa dipahami ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Arsif. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan terakhir siapa? Bu Saina. Silakan Bu Saina untuk bertanya pada Pak Arsif. Terima kasih dengan waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya tentang tadi yang dijelaskan oleh Bapak. Itu ada istilahkan teori hukuman dan penghargaan yang akhirnya akan menimbulkan atau berakhir pada ada identitas gagal dan identitas sukses. Nah, yang ingin saya tanyakan contoh nyata dari identitas gagal dan identitas sukses itu yang seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan khusus dari Bu Saina ya. Jadi kita lihat di slide Bu Saina ini ada identitas gagal dan identitas sukses ya. Ini maksudnya begitu Bu. Jadi dalam keseharian itu misalkan ada anak yang berperilaku tidak baik, berperilaku negatif ya, itu ilustrasinya ya Bu ya. Misalkan si A ya, terlambat ke sekolah ya. Disebut identitas gagal begitu. Jadi terlambat langsung hukum, push up apa dan sebagainya. Kalau aduh saya kerja jangan terlambat Pak. Misalkan ternyata punya alasan sendiri di rumah karena membantu ibu tapi udah capek-capek di sekolah terlambat akhirnya dihukum. Rasanya kan kecewa Pak. Nah itu anaknya kecewa, itu identitas gagal di situ. Nah identitas suksesnya ya, misalkan kita melihat tidak langsung dihukum pasang tapi ayo ya diajak dulu, kemudian anak-anak yang tadi yang terlambat itu diajak santai dulu, tapi bahasa tidak langsung, tapi nanti setelah jam istirahat atau mungkin saat istirahat pertama, istirahat yang kedua berbincang santai, relax, nanti bertanya alasannya apa. Namanya terlambat itu kan mesti itu memang perbuatan yang baik ya. Terus nanti alasannya mungkin di rumah karena ada tamu atau mungkin ternyata mandinya berebut dengan saudaranya ya, akhirnya kan jadi ke sekolah jadi kita lebih santai ya. Kemudian nanti anak-anak diarahkan untuk mencari solusi supaya tidak terlambat kayak gitu Bu. Jadi nanti identitasnya sukses, jadi memperbaiki keterlambatannya, bukan disalahkan atas keterlambatannya. Itu Bu ya. Intinya semacam itu. Jadi ada anak yang berbuat salah, itu bukan terus disalahkan, tapi harus dicarikan solusinya. Anak bisa mencari solusinya sendiri, dibimbing oleh kita. Oke. Begitu Bu ya, jelas? Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya dilanjutkan pemaparan materi selanjutnya Pak Nasim. Oke, siap. Silahkan. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu, jadi untuk supaya kita dalam menindak anak itu baik ya, tidak salah langkah, kita perlu ada namanya keyakinan kelas ya. Dari restitusi tadi Bapak Ibu sudah sekilas memahami sedikit terkait dengan restitusi. Salah satunya untuk memperkuat itu yaitu dengan adanya keyakinan kelas. Kita harus bangun dulu ya. Mengapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, pikirkan Bapak Ibu, mengapa kita harus memakai helm saat berkendara? Buat apa? Buat apa ini? Berkendara pakai helm buat apa? Oh ya. Oh ya, kepala. Oh ya, saya. Mengapa harus datang tepat waktu saat kegiatan? Mengapa harus tepat? Ya supaya tidak terlambat. Ya ada. Nggak apa-apa, seperti jam juga aja. Saya tidak malu.
Nah ini sudah tidak malu ya, supaya nek datang datang ke tempat kan dapat TPP itu. Kalau nggak dipotong gitu ya. Ya Bapak Ibu. Jadi lingkupnya dengan keyakinan kelas itu, dibangun keyakinan kelas itu lebih dari levelnya itu Bapak Ibu bisa lihat di lingkaran dia. Jadi keyakinan kelas itu lebih dari peraturan. Kalau peraturan kan ya ada di tempel ya, disepakati. Tetapi bisa juga kan ngakali, iya kan? Nah kalau udah adanya keyakinan, yakin ya, tidak harus ditulis, tapi tetap ada bukti tulisannya ada. Tetapi kalau udah yakin dalam hati, kita akan melaksanakan, anak-anak itu akan melaksanakan kesepakatan bersama-sama, gitu ya. Kemudian dari keyakinan itu akan membentuk lingkungan positif ya, dan muarakannya itu budaya positif, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi keyakinan kelas itu sangat penting karena dari sepakat dari dalam diri, bukan karena yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, tetapi karena anak-anak yang menyepakati bersama-sama Bapak Ibu guru. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, saya lanjut. Nah, setelah melihat tadi singkat terkait dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa pilih ya, kira-kira mana yang masuk peraturan, mana yang masuk keyakinan. Silakan. Ya, monggo. Kalau keyakinan itu yang Kira-kira mana? sebelah kiri Pak. Sebelah kiri ya. Hijau. Kalau yang peraturan yang di sebelah kanan. Oh, gitu. Nah kalau yang kiri itu kita membuat kesepakatan bersama dengan siswanya dia muncul dari dalam diri siswa. Yang kiri ya? Ya. Oh, yang kiri ya. Oke, ada lagi yang berpendapat? Kalau menurut saya yang kanan. Oh, yang kanan. Apa alasannya, Bu? Jadi ada kalimat kami guru dan murid, jadi sudah dari hasil kesepakatan kami guru dan murid yang saling menyayangi, yang sepakat belajar dan peduli dalam teman-teman, jadi semuanya saling peduli. Kalau menurut saya. Oh iya, siapa bagus sekali pendapatnya. Dua-duanya luar biasa. Ayo Pak. Kalau saya Pak, Gimana? saya sebelah kiri Pak, yang hijau, Oh, yang hijau. yang peraturan. Karena datang tepat waktu itu termasuk peraturan Pak. Ya. Itu tidak, maksudnya peraturan itu tidak kesempatan kelas itu loh. Memang udah ada dari awal sebelum anak itu ada gitu maksudnya. Ya. Ya, datang tepat waktu, terus menjaga kebersihan sekolah gitu, yang biasa dipajang-pajang itu Pak. Menurut saya gitu. Oke, terima kasih ya. Pada dasarnya pendapat Bapak Ibu tidak salah. Ya, tapi kita cermati dulu ya. Namanya keyakinan kelas itu dibuatnya guru yang membuat apa bersama dengan siswa yang membuat atau bersama-sama. Kalau yang keyakinan sebelum menjawab itu, ya bersama-sama, betul Pak Kardias. Jadi namanya keyakinan kelas itu bersama-sama Bapak Ibu guru kelas. Misal kayak guru kelas berapa dari 1 sampai 6. Nah itu dibuat bersama-sama ya. Ya itu luar biasa sampai 6. Ya. Berarti bersama-sama ya kata kuncinya ya. Kalau peraturan cenderung yang membuat adalah gurunya. Ya. Berarti kira-kira jawabannya mana itu? Nggak kira kanan? Kira kanan yang masuk keyakinan yang kiri apa yang kanan? Kanan. Kanan ya. Yang kiri peraturan. Memang mirip-mirip beda tipis. Ya, beda tipis. Yang kiri sama. Tapi masalahnya bukan masalah kata-kata yang, tapi masalah sepakat tidak gitu. Kalau udah ada kami gitu ya. Kami guru dan murid berarti kan bersama-sama kan? Ya, kedua belah pihak. Kalau ini kan bisa juga gurunya yang buat. Ya. Lalu itu sudah sepakat, tapi kan belum menyatakan bersama-sama. Begitu Bapak Ibu? Gimana Bu Mut? Setuju? Oh setuju ya. Oke. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Nah ini contoh pembuatan keyakinan kelas ya.
Nah itu Bapak Ibu ya, jadi ada prosesnya nanti bersama anak-anak yang buat, nanti saya tinggal membacakan karena adalah tunarmu, jadi saya memfasilitasi saja, nanti anak-anak bisa menyampaikan dalam bahasa isyarat. Begitu Bapak Ibu. Nah itu contoh sederhananya, nanti bisa dilihat di akun YouTube saya. Oke, berikutnya ini adalah hasil-hasilnya. Keyakinan kelasnya apa saja ini Bapak Ibu? Ini kalau yang kelas B ya udah bentar-bentar ya, buatnya bagus-bagus ini ya. Ya udah dihias ya, keyakinan kelasnya udah dibuat di Canva. Ya, ini. Pak Eri sudah buat Pak Eri? Udah ya. Oh Bu Saina ya. Jangan kalah sama ini Bu. Ini anak B ini saya. Bagus ya. Ini yang saya memang belum ya, karena memang secara kemampuan anak yang B itu memang lebih ya. Oke. Tapi yang pasti kan sudah bisa membuat keyakinan kelas. Oke, lanjut nih responnya. Ini bersama ini Pak Ismail ya, wali kelasnya. Nah ini respon anak itu senang ketika membuat kelas bersama saya. Oke Bapak Ibu, monggo Bu moderator. Baik, dari pemaparan Pak Nasim tadi, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oh, Pak Patrias, dipersilahkan. Mohon izin Bapak, saya ingin bertanya tentang keyakinan kelas. Bisa dicontohkan untuk membuat keyakinan kelas yang prosesnya mungkin dari awal? Oh gitu. Oke, pertanyaan bagus Pak Patrias ya, ini untuk implementasi ya. Jadi kalau buat keyakinan kelas itu pertama tentu saja kita bersama anak-anak ya, berkumpul di kelasnya, kemudian nanti Pak Patrias bisa menggunakan kertas ya, bila terus ada, nah ini sticky note apa yang namanya saya malah ya. Nah ini semacam ini Pak Patrias, jadi anak-anak nanti bisa merumuskan bersama-sama kemudian ditempel, nah semacam ini ya. Setelah nanti ditempel disepakati bersama-sama ya, dengan anak-anak sudah sepakat itu adalah keyakinan kelas yang mau disepakati. Setelah itu nanti bisa dibuat di Canva ya. Terus nanti keyakinan kelas itu bisa nanti berubah ya. Maksudnya nanti dievaluasi mungkin selama 1 semester ya. Nanti mau ada tambahan lagi. Jadi nanti keyakinannya tambah. Begitu Pak Patrias ya. Ada evaluasinya, ada bersama-sama juga. Karena nanti apa yang diyakini itu benar-benar dilaksanakan, bukan hanya sudah ditempel. Itu Pak Patrias. Bisa dievaluasi setelah berjalan? Iya betul, ya harus dievaluasi berjalan supaya nanti terus ada perbaikan, pembaruan terus sampai akhirnya kan memang tahapan kita sebagai guru ya, anak harus memiliki harapannya kan memiliki profil pelajar Pancasila ya. Jadi keyakinan ini mengarahnya ke sana, ke profil pelajar Pancasila. Begitu Pak Patrias? Terima kasih. Oke. Bapak Patrias sudah jelas? Sudah. Selanjutnya akan didapatkan materi selanjutnya oleh Pak Nasim agar mempersingkat waktu. Silakan. Terima kasih Bu. Oke Bapak Ibu, kita menuju materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia ya. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ada berapa? Kita lihat ya. Oke. Jadi manusia itu untuk memenuhi kebutuhan dasar apa saja? Nah, yang pertama bertahan hidup ya. Kemudian penguasaan, berkuasa ya, menguasai. Kemudian kebebasan, ingin bebas. Ya kita semua ingin bebas kan. Ibu-ibu kadang-kadang ingin
ada me time ya, nah, gitu ya, harus paham lah saya. Terus kesenangan, ya tadi ingin bebas, misalnya tidak dengan mau me time kemana, mungkin dengan teman-temannya ya, liburan kemana, ya sudah foto-foto atau nggak tahu lah ya, ibu-ibu ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima ya. Kita di sini sebagai warga SLB Negeri Cilacap, tentu saja kalau tidak diterima rasanya kan ya nggak nyaman kan. Nah, kita harus punya rasa diterima tentu saja. Kalau tidak diterima ya Bapak Ibu sudah bisa merasakan diri, merasa dikucilkan dan lain sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Ini singkat memang terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Lebih jelasnya nanti akan tanya. Monggo moderator. Baik, dari pemaparan materi sebelumnya, ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu terkait materi yang sudah kebutuhan dasar manusia yang sudah dipaparkan oleh Pak Nazim? Baik, Ibu Dwi Meliana dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya Pak Nazim, untuk kebutuhan dasar manusia yang Bapak sebutkan tadi itu kan 5. Apakah hanya 5 itu atau mungkin ada kebutuhan dasar manusia yang lain? Begitu. Mohon penjelasannya Bapak. Oke. Terima kasih ya Bu Dwi Meliana ya. Pertanyaan sangat bagus ya. Jadi kritis ya. Ini yang saya paparkan ada 5 ya. Nah, apakah ada yang lain ya? Kalau sementara ini ya untuk perkembangan terkait dengan teori kebutuhan manusia itu memang dikelompokkan baru sampai 5. Mungkin ya tidak menutup kemungkinan ya nanti ke depan akan tambah lagi. Mungkin yang akan dibagi lagi, diklasifikasikan lagi. Tapi sementara sampai saat ini yang terbaru yang saya ketahui cuma 5. Ya. Seperti itu Bu Dwi. Gimana? Ada jelas? Jelas Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Ya. Jadi 5 itu sebenarnya mewakili misalnya begini Bapak Ibu. Jadi anak-anak misalkan anaknya Pak Heri itu yang suka bermain-main ya, memang senangnya bermain. Kemudian yang bebas ingin mengekspresikan suara dan sebagainya, ya itu memang anak punya sendiri ya. Passionnya sendiri, bebas ngapain ada ya. Ingin bebas, ingin lari-lari dan sebagainya itu ada. Penguasaan, ada anak yang sukanya ngatur-ngatur temannya, menguasai, atau yang ingin mempelajari apa itu, pokoknya serba ingin tahu semuanya. Nah, itu mau menguasai juga ada. Ada juga yang memang anak-anak itu butuh kasih sayang, caper ya, berisik terus. Kalau temannya ternyata cari perhatian, karena di rumah perhatiannya tidak cukup ya, atau orang tuanya sibuk ya. Seperti Bu Mirna, orang tuanya sibuk kerja, jadi anaknya caper, bisa juga itu ya. Oke, cukup Bapak Ibu? Ada yang bertanya lagi? Monggo Bu, moderator. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi untuk pemaparan materi tentang kebutuhan dasar manusia? Cukup ya, kita cukupkan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan Pak Nazim. Dipersilakan Pak untuk melanjutkan materi. Oke, terima kasih Bu Kurnia. Materi yang kelima yaitu 5 posisi kontrol ya. Jadi pada dasarnya kita sebagai guru itu memiliki 5 jenis posisi ya. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu. Dari kelima itu ya yang ada pengukur, orang merasa bersalah, teman-teman, pemantau dan manajer. Kan ada 5 Bapak Ibu ya. Secara sekilas saja Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu selama ini itu masuk yang mana? Pak Kres masuk yang mana? Oh, ganggu ya. Kemudian teman ya. Bu Mirna masuk yang mana? Teman ya. Pak Miskia Manager. Manajer ya. Manajer apa? Ya. Bu Maya maksudnya mana? Bu Maya ini
Berarti suka teman ya. Temannya siapa? Oh banyak. Oke ya. Jadi kalau kita refleksi diri kita sendiri, kita mungkin bisa juga Bapak Ibu bisa berperan, bisa jadi penghukum, terkadang jadi teman, atau terkadang menjadi pembuat rasa bersalah atau pemantau. Itu bisa juga Bapak Ibu pernah berperan semuanya, atau tempat-tempatnya pernah. Terkadang yang teman, terkadang yang jadi penghukum, mungkin bisa sama-sama itu Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu nanti akan lebih memperdalam lagi. Apa sih kelimanya itu yang paling bagus yang mana ya? Ya. Oke, nanti kita lihat ya. Tapi sebelum itu Bapak Ibu bisa bersama-sama menyimpulkan ya, maksudnya bukan menyimpulkan ya. Tadi Pak Patrias milihnya mana Pak? Tadi menghukum, gimana prosesnya menghukum saat dengan anak-anak itu? Oh iya, dikat lah ya kan? Keluar ya. Suruh pulang ya, waduh ya. Ya seneng Mas. Kemudian Bu Firna tadi apa? Teman ya? Gimana kalau teman tuh? Diajak apa? Airi mungkin? Kalau saya itu biasanya membuat orang merasa bersalah. Oh iya, oke. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ini secara singkat saja, kalau penghukum berarti tepat tadi yang sama Pak Patrias. Jadi langsung ya, misalkan tidak sesuai ya luar gitu kan, ya langsung dihukum ya. Kalau membuat rasa bersalah itu ya pelan-pelan tapi jero ya. Nah, suaranya pelan tapi saya kecewa dengan kamu kok seperti ini lagi. Kemudian teman ya, teman, ayolah bantulah Pak Guru supaya nah, kan teman dirangkul ya. Kemudian sebagai pemantau Bapak Ibu, ya itu seperti Pak Mul itu sudah apa tuh? Jam berapa ini? Ya, sudah jam berapa ini? Luar, oh ya maksudnya tahu terlambat kan seperti itu ya. Jadi pemantau itu jadi modelnya melihat kemudian ini jam berapa, prosesnya apa gitu ya. Ya, kemudian berikutnya manajer ini Pak, manajer saya sebelum nanti di dibahas bersama. Manajer itu ya kita bisa memfasilitasi. Ya, jadi manajer itu tidak bekerja sendiri ya. Ya, jadi anak-anak itu supaya melaksanakan dengan bimbingan kita, begitu. Nah ini singkatnya semacam ini Bapak Ibu. Jadi dalam pernyataan tentang dari proses kontrol tadi sekilas sudah saya jelaskan. Kalau yang pertama kecewa sekali ya, berarti rasa bersalah ya Pak Iri ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya, hukum salah terus ya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu Bapak. Ayolah ya, kayak seorang itu minta sama ya teman ya. Ya, apakah mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, mantau ya. Sudah gini nanti misalkan tadi yang anak terlambat ya ini jam berapa terus dipantau, kemudian di sini disampaikan apa kamu mendapatkan stiker bintang supaya tidak terlambat maksudnya ya. Nah itu pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi diserahkan pada anak menyelesaikan itu sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ya mesti disalahkan salah biasa kayak ini terus itu kan terlambat terus ya kayak gitu ya. Itu penghukum ya. Oke, monggo. Baik, setelah mendapatkan pemaparan materi dari Pak Nasim tentang 5 posisi kontrol, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? 3 menit. Oke, Pak Heri untuk bertanya, persilakan. Terima kasih waktunya kepada Ibu Moderator dan Bapak Nasim. Mohon izin saya bertanya
Ini Pak Marsen. Ketika saya mengajar di kelas itu saya biasa ini anak-anak yang tidak menuruti kata-kata saya dengan kalimat ini. Ibnu misalnya ada nama-nama Ibnu, kalau Ibnu tidak nurut, Pak Heri keluar dari kelas ini, gitu ya. Nah itu bagaimana Pak Nasir itu saya termasuk mana ya? Kalau kecewa udah jelas ya, merasa besar. Kalau ini Ibnu kalau tidak nurut, Pak Guru yang keluar dari kelas ini, gitu loh. Misalnya dia melakukan sesuatu hal yang gimana mengganggu temannya, jadi kan kondisi di kelas tidak kondusif jadinya gitu loh. Nah, gitu. Ya terima kasih. Luar biasa ini langsung pengalaman ya Pak Heri ya. Malah pribadi Pak Heri curhat. Berarti curhat ya. Jadi misalkan tadi Ibnu kalau enggak keluar itu masuk yang beri rasa bersalah Pak Heri. Masuk ya karena akhirnya anaknya bersalah, merasa bersalah gitu. Ya mungkin ada yang lain. Terima kasih Pak Nasir. Ya sama-sama. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang bertanya. Pak Rudi dipersilakan. Ya, terima kasih. Ini sedikit tidak berbeda jauh dengan kondisinya dari kelasnya Pak Heri. Kebetulan kelasnya paling pojok, paling ujung, sehingga banyak sekali peserta didik yang datangnya terlambat. Dan waktu itu memang pernah ada beberapa anak yang terlambat masuk sekolah, jadi masuknya jam 9. Dan masuknya jam setengah 8. Anaknya masuk jam setengah 9. Pernah saya tanya kenapa datang terlambat, karena rupanya jauh Pak, nunggu bis normal. Nah, tapi karena memang saya tidak suka dengan anak yang terlambat, kemarin saya sempat menyampaikan kenapa kamu datang terlambat, karena menunggu bisnya lama Pak. Pokoknya besok Pak Guru tidak ingin lihat kamu terlambat lagi. Nah, itu kalau saya melakukan seperti itu saya masuk kemana Pak? Mana sih? Masuk ke teman atau kemana? Karena biar lebih jelas nanti saya takutnya salah mengenai seperti itu pagi ini. Oke, terima kasih Pak Mul ya. Pokoknya nggak mau tahu ya. Dihukum nggak tadi? Anaknya dihukum nggak? Sebagai sedikit, pokoknya saya tidak mau lihat kamu terlambat lagi. Gitu aja, nggak ada hukumannya. Hanya menyampaikan besok kalau telat lagi tidak akan Pak Guru bukakan pintunya. Seperti itu ya. Verbal atau semacam. Oh ya, berarti udah hukum itu ya. Kalau tadi ada hukumannya kecuali kalau nggak apa-apa. Hukum berarti. Tapi kan belum sempat menghukumnya Pak. Iya, tapi kan sudah dibuatkan hukumannya. Maksudnya hukum kecuali misalkan tadi Pak Mul tadi menyampaikan terlambat, terus kemudian anak di nanti gimana supaya terlambat, dikasih maksudnya caranya gimana kamu. Nah itu mungkin bisa nanti masuk yang pemantau bisa gitu. Tapi kalau sudah ada hukumannya tadi ya hukum. Kalau nggak dihukum gitu Mas, tadi sudah bagus sebenarnya nggak apa namanya anak diajar dulu alasannya apa ya. Kemudian tapi jangan dihukum, kena maksudnya menghukum ya. Tapi kalau nanti ada solusinya atau mungkin yang lebih naik lagi yang levelnya ke manajer, nanti diyakinkan ini misalnya kamu namanya terlambat itu sesuatu yang biasa. Bapak juga pernah salah, pernah berbuat salah. Jadi terlambat itu wajar supaya tenang loh. Nah, tetapi di sini tidak ingin menyalahkan kamu, tapi ingin supaya kamu bisa memperbaiki supaya tidak terlambat bagaimana. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Itu makanya harus buat keyakinan kelas itu ya. Nah itu kalau nggak ada keyakinan kelasnya ya orang yakin arahnya. Ya begitu ya. Nah itu bisa masuk nanti namanya manajer atau yang nanti kita sebut dengan namanya restitusi. Begitu, itu sudah mulai bagus cuma tadi kasih dihukum ya. Kasih dia sama. Oke, monggo. Baik, setelah selesai
pemaparan materi 5 posisi kontrol. Selanjutnya akan disampaikan materi segitiga restitusi kepada Bapak Narsim. Dipersilahkan. Terima kasih gurunya yang setia ya menjadi moderator. Jadi Bapak Ibu, ini kita materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi solusinya itu segitiga restitusi ya, bukan segitiga muda ya Pak Ibu. Ya Pak Ibu, supaya nggak ngantuk Pak Ibu, ngantuk itu sudah sih. Ya, ini segitiga restitusi. Nama segitiga ya berarti ada 3 ya. Nah, dan itu apa sih yang 3 itu? Nggak dibalik Pak Ibu ya. Ya, jadi segitiga restitusi itu tadi di awal disinggung, jadi memperbaiki sebuah kesalahan, ya. Tapi anak yang mencari solusinya sendiri, ya tentu saja dengan bimbingan kita, ya, supaya nanti bisa memperbaiki itu, dan juga prosesnya akan semakin baik, bukan dipaksa, tetapi datang dari dalam diri anak itu sendiri. Bapak Ibu, yang pertama yaitu stabilitas identitas. Jadi ditenangkan dulu, aja bujuk-bujuk, oh sudah terlambat langsung, kenapa itu? Usah, nah itu kan, ya nanti nunggu waktu istirahat, nanti mulai dipanggil ya. Jadi sini ada ditenangkan dulu, tenangkan. Dimana ada istirahat, sudah beli jajan, nah udah itu kan udah mulai tenang kan, kemudian mulai menyambung. Tadi saya lihat kamu akhir-akhir ini kok datangnya agak agak melebihi waktu ya. Kira-kira itu bagus nggak sih kalau melebihi waktunya? Misalnya jamnya jam 7, makanya jam 9 bagus nggak? Ya bagus banget. Kalau udah mulai kan, nah udah mulai terbangun, ya ini namanya stabilitas identitas. Terus ditenangkan, namanya orang itu pernah berbuat salah, wajar. Mister juga pernah berbuat salah ya, tapi di sini Mister nggak menyalahkan, tapi supaya kamu bisa memperbaiki. Nah, kemudian tanya lagi, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan salah. Sebenarnya kamu terlambat itu kenapa sih? Kenapa? Mungkin kan ada alasannya kan. Saya kira mungkin karena tidurnya malam atau gimana. Enggak Pak, saya nonton film. Nah, bisa juga semacam itu ya. Nah, kemudian ditenangkan di sini. Kamu tentu punya alasan apa? Ini alasannya apa? Kalau ini ditenangkan dulu, ini punya alasan. Pasti namanya anak berbuat salah, berbuat jelek itu ada alasannya ya. Misalkan Mas Isya ya, Mas Isya yang mengerjakan, oh ternyata lagi tidur, oh baru lembur ngerjain dapodik, berarti ada alasannya. Ngantuk ini tidur dulu ya. Nah begitu ya, pasti ada alasannya. Jadi jangan langsung salah dulu ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah ini Pak Mul ya, menanyakan keyakinan. Ini apa yang kita sepakati? Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita ya? Ya, sama siapa ya? Pas dulu sudah bukan situ ya. Nah, ini kata-kata jadi yang menanyakan keyakinan supaya diingat lagi. Oh di kelas sudah sepakat untuk tepat waktu ya, diusahakan tepat waktu. Ya. Terus gimana caranya supaya tidak terlambat? Ya, sama. Coba gimana terlambat? Bangunnya tidurnya jam berapa? Ya tidurnya awal Pak, jam 7 ya jam berapa ada besar. Ya begitu ya. Nah, kan mulai anaknya nanti akan mulai berpikir, oh ya berarti tidurnya lebih awal ya. Nah, terus bangunnya jam berapa? Ya kasih jam 4 subuh sudah bangun, nanti sholat, nanti berangkat jam berapa? Jam 7 ya. Ya maksudnya jam berapa? Jam 7 ya. Ya berarti berangkatnya jam 6 atau jam 7:04. Jam 6:04 lah. Kalau yang jauh, kalau yang dekat kan ya misalkan 7:04 jam ya sangat 7 kayak gitu. Nanti kan mulai menemukan cara sendiri. Oh berarti bangun jam sekian, kemudian apa aktivitas
ada sholat dan sebagainya, maka mulai berangkat kira-kira selesai jam berapa. Begitu ya. Jadi anak itu menemukan solusinya ya. Bukan karena kita memang membantu, tapi secara inisiasi dari anak. Kita hanya supaya membuka ini pikiran anak supaya ide itu keluar, supaya bagaimana supaya tidak terlambat, tapi dengan caranya anak. Jadi mungkin itu materi dari saya. Para yang sekedar sesi, monggo berapa? Ini nunggu azan dulu, Pak. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan materi dari Bapak Narsip selaku narasumber yang dapat disimpulkan dari materi yang didapatkan adalah budaya positif dapat dikembangkan di sekolah kita, di lingkungan kita dengan mengetahui dulu disiplin positif dari nilai-nilai kebajikan universal, terus harus paham dulu teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Membuat keyakinan kelas agar terpenuhi kebutuhan dasar manusianya. 5 posisi kontrol yang akan membuat 5 posisi kontrol yang dapat membuat 5 posisi kontrol yang dapat. Oke, Bu Kurnia. Ini saya mau menambahkan sedikit. Boleh Pak. Mencoba itu udah ada, tapi ini ada sedikit ilustrasi, punya contoh praktek saya terkait dengan segitiga restitusi di channel YouTube saya sudah ada ya. Ini bagaimana tadi saya sudah cerita, tapi kalau nggak dibukti kan nanti gimana ya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di tayangan video. Ini yang penting masukin ya.
Nah ini Bapak Ibu. Nah ini Yesus terlambat ya, ilustrasinya semacam ini Bapak Ibu ya. Hasil. Ya berarti berhasil berarti. Kalau itu sih Pak, terlambatnya memang karena orang tuanya yang pelet itu bagaimana? Ya, ini solusinya ini. Ini nggak dengar ya? Banyak yang biasa loh, kalau yang berangkat sendiri bisa diperbaiki, tapi yang diantar dari orang tuanya atau problemnya ke sama. Yang itu saja. Jadi tenangkan dulu Bapak Ibu. Tanya alasannya Bapak Ibu, kemudian ubah gimana? Ini mencari solusinya sendiri, jangan berangkatnya lebih awal ya. Bapak Ibu itu satu contoh ya, jadi memang ada pertama itu ya kita harus tenangkan dulu ya, stabilitas dulu, kemudian validasi tindakan, alasannya apa, setiap anak berbeda pasti ada alasannya. Kemudian yang terakhir keyakinan kelas, makanya dibuat keyakinan kelasnya gitu ya. Nah supaya nanti ketika menyelesaikan itu kita tinggalkan keyakinan kelas kita apa, begini kan bisa diselesaikan ya. Nah itu kalau kita di C1 tentu saja ya nanti mungkin pelan-pelan, langkahnya berbeda dengan yang B benar dan yang benar itu berbeda. Ya begitu Bapak Ibu ya. Terkait dengan segitiga restitusi nanti bisa di link ya, link YouTube saya nanti ada. Oke Bapak Ibu, monggo moderator. Baik, setelah semua pemaparan telah selesai, dapat disimpulkan bahwa
Budaya disiplin positif dapat diterapkan di SMP Negeri Cilacap dengan berbagai daya dan upaya kita sebagai guru. Demikian kegiatan sosialisasi pengembangan budaya positif. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.